Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam harmoni. Perkenalkan saya Lisda Ramdhani dengan NIM 25390 11023. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha pada program studi Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS Filsafat. Kebanyakan pelajar Indonesia itu lebih mementingkan hasil akhirnya ketimbang memahami dan menikmati prosesnya. Contohnya, jarang siswa yang mengikuti pelajaran, jarang mengikuti perkuliahan. Ketika nilai mereka tertinggal, mereka rela membayar mahal kepada oknum-oknum untuk perbaikan nilai dan tugas akhir mereka. Dari hal tersebut, tenaga pendidik harus bisa mengubah paradigma pelajar agar tidak hanya memikirkan hasil akhir saja tanpa mau mempelajari atau memahami proses bagaimana hingga akhirnya memperoleh hasil. Tenaga pendidik bisa mengubah metode pembelajaran atau metode pengajaran agar ketika jam belajar atau pada proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan diminati oleh siswa. Pengimplementasian pendidikan di Indonesia ini harus melalui pembelajaran reflektif, kurikulum berbasis nilai, keteladanan moral, serta sistem penilaian yang menghargai proses berpikir. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas, tapi juga manusia yang berkarakter dan bijak. Hal yang harus dilakukan pertama adalah pembelajaran yang dilakukan harus bisa membentuk karakter bagi peserta didik, bukan hanya keterampilan. Dalam konteks pendidikan, hal ini bisa juga dilakukan dengan mendorong para pelajar agar mempertanyakan alasan di balik konsep, misalnya konsep sains, sosial, maupun etika yang dipelajari. Bukan hanya menghafal. Jadi di sini pendidik bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi di sini pendidik juga berperan sebagai pendamping, mengintegrasikan nilai-nilai filosofi dan moral dalam menyampaikan setiap mata pelajaran. Misalnya di dalam sains, guru dapat menerapkan atau menekankan pentingnya kejujuran dalam melakukan penelitian atau eksperimen. Dalam matematika, menumbuhkan ketekunan dan logika sebagai bentuk pola berpikir. Dengan demikian, pengetahuan tidak lagi dilihat sebagai alat untuk menilai semata, tetapi sebagai jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia siswa itu sendiri. Membentuk lingkungan belajar yang baik dan masalah pendidikan bagi Aristoteles, menjadi manusia yang baik adalah cukup hanya dengan mengetahui apa itu kebaikan. Saya setuju. Contohnya seorang anak bisa menghafal semua sila Pancasila, tetapi tidak terbiasa mengamalkan pengetahuan yang terdapat dalam sila tersebut, atau hanya mengetahui tanpa memahami makna dari sila yang terdapat dalam Pancasila. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan porenesis dalam diri siswa? Yang pertama adalah mengubah paradigma siswa atau ruang kelas yang dari pasif menjadi refleksi, di mana kita membiarkan siswa dalam menyampaikan pandangan. Siswa berkolaborasi, mengungkapkan pendapat dengan leluasa, berdebat dengan mempertimbangkan dan memutuskan segala hal yang menjadi landasan terhadap apa yang menjadi capaian dari jawaban siswa. Di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator yang bukan sebagai hakim dalam memberi jawaban yang benar atau salah, di mana guru membimbing siswa dalam menentukan kebijakan terhadap suatu proses. Yang kedua adalah guru harus memberikan kepercayaan penuh dan tanggung jawab moral terhadap siswa. Contohnya diberikan
proyek kepada siswa. Konfusionalisme bukan sekadar filsafat, melainkan sebuah seni yang dapat membentuk manusia. Jadi melalui filsafat tersebut kita dapat membentuk karakter siswa, di mana tujuannya di sini sangat mulia, yaitu mencetak manusia atau siswa-siswa yang berkarakter yang mengintegrasikan berbagai nilai-nilai moral. Disinilah kita bisa merenungkan berbagai pertanyaan yang berdasar, yang justru jawabannya adalah melalui filsafat pendidikan yang akan menjadi penyejuk. Dari filsafat klasik, khususnya konfusionalisme yang dapat menjawab segala pertanyaan yang menjadi landasan dasar. Contohnya, mari kita bayangkan betapa bahagianya ketika kita menjadi seorang guru jika dihadapkan dengan siswa-siswa yang memiliki nilai maupun etika yang sangat baik, yang diakui tidak hanya oleh seorang guru, tetapi diakui oleh berbagai pihak atau kalangan, terlebih diakui oleh berbagai lembaga pendidikan dengan berbagai prestasi yang luar biasa. Jika siswa tumbuh menjadi pribadi seperti itu, yang bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, dan penuh rasa kemanusiaan. Nilai-nilai Konfusionisme ternyata memiliki kesamaan jiwa yang sangat erat dengan profil Pancasila. Jadi mari kita renungkan atau berpikir secara bersama. Ketika guru melatih siswa untuk memiliki empati yang tinggi terhadap teman atau terhadap seseorang. Contohnya ketika kita menangis dan tertawa, siswa dalam proses pembelajaran dalam aksi ini sejalan dengan butir yang terdapat dalam semboyan gotong royong dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana sebagai cinta kasih atau kemanusiaan, dan inilah fondasi dari segala-galanya. Yang kedua adalah dalam konteks merdeka belajar. Kemandirian bukan berarti bebas tanpa batas. Mandiri di sini bukan berarti bebas atau kebebasan yang tanpa kontrol. Justru kemandirian yang sejati lahir dari kedisiplinan. René Descartes, rasionalisme dan berpikir kritis. Bayangkan jika di pembelajaran sains kita mengajak siswa meragukan segala sesuatu. Sejenak bukan untuk skeptis, tapi untuk menemukan kebenaran yang kokoh saat mempelajari gravitasi. Contohnya, menyuruh siswa untuk menerima rumus. Langkah-langkah dengan memberikan stimulus kepada siswa sehingga melakukan proses penalaran atau berpikir. Jadi seorang pendidik memberikan respon terlebih dahulu agar siswa dapat melalui proses dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang pendidik, kita bisa menerapkan pendekatan nasionalisme melalui pembelajaran yang berbasis inquiry dan refleksi. Misalnya ketika mengajarkan kepada siswa mengenai konsep gaya dan gerak dalam fisika. Guru tidak hanya memberikan rumus, tetapi mengajak siswa mengamati fenomena di sekitar mereka. Mengapa bola bergelinding berhenti, mengapa sepeda lebih stabil saat bergerak, dan berbagai pertanyaan yang timbul pada saat siswa mengamati suatu benda. Rasionalisme juga mengajarkan pentingnya refleksi berpikir tentang pemikiran itu sendiri. Di ruang kelas, kita bisa menciptakan ruang bagi jiwa-jiwa muda yang bernaral untuk generatif percobaan sains, bukan lagi ritual tanpa makna, melainkan perjalanan dan penemuan proses sendiri. Ketika siswa melakukan eksperimen dan memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan teori, jangan biarkan siswa tersebut merasa gagal terhadap hasil yang diperoleh. Kita sebagai pendidik
Jangan sampai membuat siswa tersebut merasa meragukan terhadap hasil teori yang dia peroleh. Sebagai seorang guru, sebaiknya langkah pertama yang dilakukan adalah mengajak siswa untuk memeriksa kembali proses atau langkah atau metode apa yang terlewatkan, sehingga dalam proses tersebut kita menemukan suatu jawaban yang tepat, dan penalaran siswa akan berkaitan dengan pendekatan di mana kita harus menghidupkan kembali jalan berpikir siswa. Dalam kurikulum sains, hal ini bisa diterapkan dengan membiasakan siswa menulis jurnal reflektif. Misalnya setelah proses pembelajaran, apa yang siswa peroleh selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi kita bisa meminta siswa untuk menguraikan atau menyampaikan segala sesuatu yang berada di nalar mereka, mengingatkan kita bahwa keberadaan manusia tidak ditentukan oleh hafalan tetapi oleh kemampuan berpikir. Menghidupkan kembali aku yang berpikir dalam proses pembelajaran mengingatkan kita bahwa setiap siswa adalah aku yang berpikir, yang merupakan subjek yang sadar, memiliki kesadaran, bukan suatu objek pasif. Ketika kita pertama kali membaca konsep tabula rasa, perasaan tersendak oleh kesederhanaan kebenaran mengenai konsep tersebut, di mana setiap anak yang lahir bagaikan kertas putih yang bersih adalah sebuah kanvas yang belum ternoda, sangat murni dan suci. Sebagai sumber kebenaran tunggal, seorang guru harusnya menjadi penolong lentera, namun kerap kali melaksanakan dan mematikan keinginan siswa terhadap proses pembelajaran. Siswa terkadang dipaksa untuk mengakui kebenaran terhadap cara berpikir atau penalaran yang dihasilkan oleh guru. Jadi, penalaran siswa akan terhenti. Ketika guru memaksakan kehendak, segala sesuatu yang siswa pahami mengenai nilai dan keyakinan atau keyakinan diri terhadap pengalaman yang diperoleh menjadi terbantahkan ketika guru mendominasi segala proses pembelajaran. Dalam konteks kurikulum kita, membiarkan siswa untuk berdiskusi tanpa selalu menunggu izin dari guru. Seharusnya suara guru bukan satu-satunya suara Tuhan yang harus didengarkan oleh siswa di dalam kelas. Jadi sebagai pendidik, harusnya guru membiarkan siswa untuk berkesempatan mencoba walaupun hasil atau prosesnya gagal. Dalam paradigma empiris, seharusnya tidak lagi berfokus pada hasil akhir, namun berfokus pada proses pembelajaran dan sejauh mana materi tersebut diperoleh oleh siswa. Tugas kita adalah membentuk dan merancang ruang kelas agar membuat siswa nyaman, menyentuh, merasakan, sehingga siswa dapat bertanya dan memiliki empati yang tinggi. Guru dapat menjadi fasilitator, bukan menghakimi. Pembelajaran seperti ini dalam kurikulum mereka adalah perwujudan nyata. Guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran tetapi membimbing proses pembelajaran dalam pengalaman penguatan profil pembelajaran Pancasila. Dalam konteks sekolah di Indonesia yang masih terjebak dalam paradigma akademis sentris, pendidikan ilmiah Orasiu merupakan fase di gurun, di mana sebagai pendidik saya merasakan bahwa kurikulum kita masih terpaku pada proses pembelajaran yang kaku, di mana kita harus menuntut setiap perkembangan siswa itu sama. Kita lupa bahwa perkembangan anak-anak itu berbeda. Dalam proses perkembangan yang berbeda, menerapkan prinsip rasio dalam kurikulum merdeka seharusnya menjadi jawaban atas kritis motivasi, bukan dengan menambah jam pelajaran yang memperbanyak tes dalam proses pembelajaran siswa. Kritis motivasi pembelajaran, tapi justru dengan memberikan ruang bagi anak untuk belajar sesuai dengan minat dan tahap perkembangannya.
Bagaimana tekanan akademik yang tidak manusiawi ini bisa mematikan rasa ingin tahu yang sejak lahir melekat pada diri siswa. Pada sebagian siswa yang dulunya sangat antusias dalam mengoleksi batu misalnya, kini hanya terpaku pada angan-angan mengenai nilai dalam raport. Ada yang hilang dalam diri siswa ketika keceriaan yang seharusnya terpancar kini digantikan dengan kecemasan terhadap ranking yang diperoleh. Penguatan profil Pancasila misalnya bisa menjadi wadah di mana anak belajar. Siswa belajar melalui pengalaman langsung, misalnya dalam berwirausaha atau dalam proses pembelajaran matematika. Sebagai pendidik, perubahan ini menuntut kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita bukanlah satu-satunya sumber ilmu. Terkadang ilmu yang paling berharga justru datang ketika siswa bebas melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya. Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, pendekatan biologis justru menjadi lebih bermakna ketika setiap siswa membawa dunianya masing-masing. Tradisi lokal dan kearifan lokal, pengalaman keluarga, serta dapat memperkaya proses pembelajaran. Inti dari Paul Freire adalah konsentrasi proses penyadaran kritis terhadap realitas sosial. Contoh nyatanya bukan sekedar hafal atau teori, peserta didik seharusnya mengajak siswa dalam menganalisis berbagai proses pembelajaran. Paulo mengatakan pendidikan bukan sekedar metode tetapi perubahan yang mendalam. Mari kita bayangkan jika ruang kelas di mana guru duduk melingkar bersama siswa sebagai rekan seperjalanan. Setiap suara siswa memiliki martabat yang sama. Guru bukan lagi pemilik pengetahuan, melainkan pembimbing dalam proses penciptaan makna bersama. Di mana guru dan siswa membaur menjadi satu, tidak ada siapa yang tinggi, siapa yang rendah, siapa yang lebih memiliki pengetahuan, serta yang tidak. Jadi guru dan siswa saling mengisi. Pada akhirnya pendidikan pembebasan, Paulo menerangkan bahwa belajar bukanlah proses penerima informasi, tapi proses menjadi pencipta sejarah bagi diri siswa sendiri. Paulo mengatakan pendidikan bukan tentang beradaptasi atau kenyamanan dengan dunia yang menindas, tapi tentang mengubah dunia yang diyakini tersebut. Mungkin kita tidak akan melihat hasil dari prosesnya dalam satu malam, tapi setiap kali seseorang siswa berani mengutarakan suatu pemikirannya dengan mengintegrasikan segala bentuk pemikirannya, setiap siswa atau setiap seorang anak menemukan makna dari pembelajarannya itu sendiri. Disitulah benih-benih kebebasan mulai terpancar, mulai dengan menghargai martabat manusia yang mempercayai potensi setiap anak untuk menjadi subjek. Kekuasaan tidak selalu berupa penindasan yang kasar, tetapi lebih sering berupa mekanisme kedisiplinan yang halus dan terorganisir. Sama halnya dengan sebuah penjara yang dirancang sedemikian rupa sehingga narapidana merasa selalu diawasi, sehingga mereka akhirnya mengontrol perilakunya sendiri. Pengawas ini hadir dalam berbagai bentuk seperti sistem perankingan yang terjadi di dalam kelas yang mengklasifikasikan anak dari anak yang lebih pintar, sangat pintar, dan akhirnya mengklasifikasi anak menjadi bodoh. Kita sering melihat bahwa ketimpangan dalam pendidikan Indonesia bukanlah sebuah kesalahan individu, tetapi konsekuensi dari struktur kekuasaan yang melekat dalam sebuah sistem. Kepatuhan yang diinstitusionalisasi menyatakan bahwa kekuasaan dan pengetahuan selalu berhubungan erat di sekolah. Dimulai dengan hal sederhana, mendengarkan serta bercerita, dan argumentasi siswa di mana sebagai seorang guru meminta siswa untuk menyuarakan pendapatnya, bahwa yang berada dari pemahaman
bahkan yang berbeda dari pemahaman kita, perlu mengakui bahwa kelas bukanlah kandang domba, tapi ruang kritis anak. Ketika sistem sekolah sibuk menyamakan, menyeragamkan, kita harus menjadi penyeimbang yang merayakan keunikan siswa. Kita perlu mendorong siswa untuk mempertanyakan segala sesuatu, termaksud otoritas. Teori Habermas di Indonesia dalam penerapannya seharusnya menjadi nafas segar, di mana tindakan komunikatif menuntut kita untuk menciptakan ruang publik di mana setiap siswa selalu merasa aman dan selalu merasa leluasa dalam menyampaikan pemikiran mereka tanpa takut dihakimi. Ini bukan sekedar teknik mengajar, melainkan perubahan paradigma tentang makna pengetahuan itu sendiri. Jika kita bayangkan masyarakat yang rasional dan demokratis tercipta melalui komunikasi yang setara, di mana setiap pihak berbicara dengan niatan memahami, bukan menguasai, mengutarakan segala isi pikiran. Konsep ini seperti tamparan halus bagi praktek pendidikan yang masih menjadikan guru sebagai pusat gravitasi. Terdapat beberapa cara untuk menciptakan situasi komunikasi, antara lain yang pertama, kejelasan, di mana bahasa yang digunakan harus kita pahami oleh semua pihak. Selanjutnya, kebenaran, di mana isi pembicaraan harus faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Konteks pembicaraan harus sesuai dengan norma dan norma etis yang disepakati. Dan yang terakhir adalah kejujuran, di mana sebelum berbicara harus tulus, tidak berpura-pura, dan penuh manipulatif dalam menyampaikan segala penyampaian. Nah, coba kita bayangkan jika beberapa pilar ini diterjemahkan dalam ruang kelas yang dihadapkan dengan siswa dalam proses pembelajaran. Segala problem permasalahan siswa bukan lagi sebagai aturan yang kaku, tapi sebagai napas dari setiap interaksi. Bagaimana teori yang berkesan abstrak ini bisa mendorong transformasi? Mari kita uraikan dengan perasaan dan harapan. Contohnya ketika guru duduk melingkar dengan menatap anak-anak dan berkata, "Aku ingin belajar darimu." Itu muncul harapan siswa ketika siswa dihargai. Dalam benak siswa yang muncul bila perasaan dihargai dapat menumbuhkan proses penalaran kritis, kebenaran intelektual, dan rasa percaya diri. Ketika idenya ditanggapi dengan serius, diterima dengan baik, merupakan salah satu contoh ketika kita berhadapan dengan siswa. Pendidikan multikultural Indonesia adalah sebuah proyek cinta pada keragaman yang bukan sekedar dari mulut, tetapi hidup di setiap desain pembelajaran yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap instruksi guru-guru dan dalam setiap cerita yang kita wariskan tentang menceritakan generasi yang tidak hanya pandai lagi bertanya, tetapi yang berani berkata, "Aku ada di sini bersama kalian." Pendidikan atau pemikiran postmodernisme yang lahir dengan kebenaran bahwa ilmu pengetahuan itu absolut dan objektif. Postmodernisme melihat ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang subjek dan merupakan interpretasi manusia sendiri, sehingga kebenarannya bersifat relatif. Prinsip filosofi inilah yang menjadi satu atau kebijakan kokoh yang membangun pendidikan multikultural dan inklusif. Contohnya dalam ruang kelas konvensional sering ada kata atau narasi besar yang dominan atau cara berpikir yang dianggap paling benar. Postmodernisme mengajak kita untuk mendengarkan narasi-narasi kecil yang selama ini terpinggirkan. Perasaan seorang siswa dan suku minoritas yang budayanya tidak pernah disebut dalam suatu pengalaman.
Pendidikan multikultural yang efektif tidak bisa atau hanya dengan menghafal kata-kata, fakta-fakta keragaman. Pendidikan multi harus diciptakan melalui interaksi dan pengalaman langsung. Metode pembelajaran yang dialogis dan kolaboratif memungkinkan siswa dari berbagai latar bertemu, bercerita, dan bekerja sama dalam suatu proyek. Dalam interaksi inilah prasangka bisa diurai dengan membangun empati siswa belajar. Pada akhirnya, kontribusi besar postmodernisme bukanlah memberikan resep praktis yang memainkan perubahan cara pandang yang mendasar, yang mengajak kita semua dalam berbagai komponen, guru, siswa, membuat kebijakan masyarakat untuk terus-menerus dalam berpikir reflektif, kritis, dan rendah hati. Baik, terima kasih atas presentasinya hari ini. Sekian presentasinya hari ini. Bapak Ibu, Prof, izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.